Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Wardarini dari 2B PIAUD Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. NIM 20210964831. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tafsir tarbawi yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan berdasarkan surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21, surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 23 dan surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Sebelumnya, kita artikan dulu apa itu pendidikan. Pendidikan itu ialah sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan baik moral, akal, maupun mental. Yang pertama, surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusihabat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Dari ayat tersebut dapat kita ambil nilai-nilai pendidikan, yaitu pendidikan dapat dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Karena keluarga adalah salah satu yang pertama kita lihat. Dari keluarga itulah kita akan mendapat awal-awal dari pendidikan. Pendidikan di sini dapat kita lakukan dengan mengenalkan alam, karena alam itu ada penciptanya. Dari ketika kita mengenal penciptanya, maka keimanan itu akan tumbuh. Bisa kita mengajarkan siapa yang menciptakannya. Seorang pendidik itu tugasnya untuk membimbing, bukan memaksakan. Biarkan saja terdidik itu mengembangkan imajinasinya. Yang kedua, tafsir surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samai wal ardi inna lahaqqu mislu ma annakum tantiqun, yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan, langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kami ucapkan. Kita dapat mengambil nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut, yaitu peserta didik itu harus mengenal tentang alam semesta dan isinya sebagai materi pendidikan. Kita juga harus meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta dari alam semesta ini. Pendidikan tentang alam semesta, bumi, dan manusia diharapkan agar peserta didik itu memiliki iman yang semakin kuat. Hal tersebut akan berkaitan dengan pendidikan akhlak sebagai bukti iman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Yang ketiga, surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبصرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبصرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين, yang artinya janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Nilai-nilai pendidikan yang kita ambil yaitu seorang pendidik juga harus mengajarkan tentang kehidupan akhirat, tidak hanya mengajarkan tentang kehidupan dunia saja. Pendidikan tentang akhirat akan menumbuhkan rasa keimanan kepada peserta didik, mengajarkan tentang jihad yang benar agar peserta didik dapat mengetahui arti dari jihad yang sebenarnya itu. Bagaimana mereka belajar tentang kebaikan dan bekerja keras untuk kebaikan seluruh umat manusia. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.